Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku untuk kelas 6. Kita akan belajar diniyah kembali. Pada kesempatan ini untuk materi kelas 6 itu kita akan belajar tentang isi kandungan surah An-Nasr. Ya, isi kandungan surah An-Nasr. Ini surah An-Nasr ini adalah surah ke-110 di Al-Quran, ke juz ke-30. Baik, anak-anakku, apa tujuannya? Tujuan kita belajar surah An-Nasr ini, anak-anakku, tujuannya adalah supaya kita, pertama, kita bisa membaca surah An-Nasr dengan benar. Yang kedua, kita memahami isi kandungan dari surah An-Nasr ini. Jadi tujuannya belajar surah An-Nasr ini ada dua. Yang pertama adalah supaya kita bisa membaca surah An-Nasr ini dengan benar. Dan yang kedua adalah supaya kita mengetahui dan memahami isi kandungan dari surah An-Nasr ini. Baik, anak-anakku, Ustadz akan berikan contoh membacakan surah An-Nasr. Barangkali nanti kalian bisa murojaah kembali di rumah surah An-Nasr, surah yang familiar ini. Dan tentunya bagi kalian kelas 6 khususnya ini sudah tidak asing lagi surah An-Nasr ini. Ustadz awali dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu adalah lafal dari surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepadamu Muhammad kemenangan. Apabila telah datang kepadamu Muhammad pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat seluruh manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha penerima taubat. Anak-anakku sekalian, nah itu adalah bacaan dari surah An-Nasr. Jadi anak-anakku ketika membaca surah An-Nasr pelan, tenang gitu ya. Dengan membacanya yang tenang, yang penuh dengan dengan kehusyuan, dengan penuh penghayatan gitu. Jadi dari ta'awud, dari basmalah, ayat pertama, kedua, ketiga, pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan, dengan suara yang indah, dengan suara yang tenang. Baik, anak-anakku. Nah, surah An-Nasr ini, anak-anakku sekalian, pertama isi kandungannya adalah surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110. Gitu ya, surah yang ke-110. Di juz 30. Yang kedua berada di juz 30. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, surah An-Nasr ini memiliki arti pertolongan. Gitu ya.
pertolongan. Kemudian berikutnya surah An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Nah, diturunkan di kota Madinah, termasuk surah Madaniyah. Walaupun pada waktu itu anak-anakku sekalian, surah ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pergi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fatu Makkah, gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, surah An-Nasr ini diambil dari ayat pertama, gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi surah An-Nasr ini diambil dari ayat pertama yang memiliki artinya pertolongan. Ada berapa ayat? 3 ayat. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, surah An-Nasr ini mengandung perintah kepada kita umat Islam, gitu ya. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Salah satunya adalah ketika kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita sudah menang, gitu ya. Jangan lupa ketika kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita sudah menang, kata Allah dalam surah An-Nasr ini mengajarkan kepada kita anak-anakku untuk pertama bertasbih, gitu ya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui tasbih, membaca subhanallah, dalam artian senantiasa zikir kepada Allah, karena kemenangan, kesuksesan itu tentunya ada campur tangan dari Allah, bahkan itu berkat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi yang pertama kita harus bertasbih kepada Allah, fasabbih, gitu ya. Yang kedua bihamdi, sengaja kita senantiasa memuji kepada Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah sukses, kita sudah menang, selain bertasbih kita memuji kepada Allah, bertahmid, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian kita senantiasa memperbanyak istighfar, gitu ya, kepada Allah. Astagfirullahaladzim, aku memohon kepada Allah yang maha agung. Dan yang terakhir, surah An-Nasr ini mengajarkan kepada kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali anak-anakku kelas 6 materi diniyah pada kesempatan ini yang bisa disampaikan adalah tentang isi kandungan surah An-Nasr, ya, surah ke-110. Nanti di rumah anak-anakku dimurojaah kembali, dibaca-baca kembali bahwasanya surah An-Nasr ini luar biasa isi kandungannya. Perintah dari Allah untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat kepada Allah setelah mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang didapat oleh kita semua. Semoga bermanfaat anak-anakku, dan insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan kembali materi diniyah untuk kelas 6-nya. Mohon maaf atas segala kehilafan dari Ustadz. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.